Hai teman-teman, selamat datang di kanal saya. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang mungkin belum terpikirkan oleh kalian, matematika di pertanian. Yap, kalian tidak salah dengar. Ternyata, matematika itu penting banget untuk pertanian di Jepang loh. Bukan cuma buat ngitung hasil panen, tapi juga buat bikin pertanian lebih efisien, lebih optimal, dan menghasilkan panen yang terbaik. Nah, di video kali ini, kita akan bahas lebih dalam tentang gimana matematika dipakai di pertanian Jepang. Yuk, kita lihat contoh-contohnya. Siap-siap kagum melihat gimana rumus matematika bisa bikin pertanian jadi keren. Pertama, kita bahas tentang lahan. Di Jepang, lahan pertanian itu sangat berharga karena jumlahnya sedikit. Nah, disinilah matematika berperan penting. Bayangkan para petani pakai konsep geometri dan pengukuran untuk memaksimalkan setiap jengkal tanah yang mereka punya. Mereka bagi lahan mereka jadi beberapa area yang optimal untuk berbagai jenis tanaman. Nggak asal bagi loh, tapi mereka pertimbangkan banyak hal seperti sinar matahari, saluran air, dan jenis tanah. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan hasil panen sebanyaknya. Bahkan, teknik menanam seperti tumpang sari dan rotasi tanaman yang terlihat sederhana, ternyata juga pakai perhitungan matematika yang rumit. Lanjut ke pengelolaan air. Kalian tahu kan, kalau air itu penting banget buat pertanian? Di Jepang, sistem pengairannya canggih banget. Dan tahukah kalian, di balik kecanggihannya ada peranan matematika yang nggak kalah penting. Para petani pakai rumus matematika untuk menghitung kebutuhan air setiap jenis tanaman dengan tepat. Nggak cuma itu, mereka juga bisa atur jadwal pengairan dengan tepat. Jadi nggak ada air yang terbuang sia-sia. Bab 3, memprediksi serangan hama. Sekarang kita bahas tentang hama dan penyakit tanaman. Kalian pasti setuju kan kalau hama dan penyakit tanaman itu bisa bikin gagal panen. Tapi tenang, petani di Jepang punya senjata rahasia, matematika. Mereka pakai model matematika yang canggih untuk memprediksi penyebaran hama dan penyakit tanaman. Gimana caranya? Mereka analisis data lama dan faktor lingkungan, sehingga bisa menentukan waktu yang tepat untuk membasmi hama. Dan yang lebih hebat lagi, mereka bisa hitung dosis pestisida yang tepat dengan rumus matematika loh. Jadi penggunaan pestisida bisa dikurangi dan pastinya lebih ramah lingkungan. Bab 4, analisis hasil panen yang akurat. Setelah panen bukan berarti kerjaan petani selesai. Mereka harus analisis hasil panen mereka untuk meningkatkan hasil panen di musim berikutnya. Dan lagi-lagi, matematika penting banget di sini. Petani pakai statistika untuk analisis data hasil panen mereka, seperti rata-rata hasil, perbedaan hasil, dan hubungan antara berbagai faktor, seperti jenis tanaman, penggunaan pupuk, dan kondisi cuaca. Bab 5, strategi produksi yang optimal. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang gak kalah penting, perencanaan produksi. Disinilah peran matematika benar-benar terlihat. Bayangkan, para petani pakai teknik optimasi matematika untuk menentukan kombinasi produksi yang paling menguntungkan. Mereka pertimbangkan banyak faktor loh, mulai dari harga pasar, biaya produksi, hingga ketersediaan sumber daya. Hebatnya, mereka bahkan pakai simulasi komputer untuk menguji berbagai skenario produksi. Tujuannya, tentu saja untuk memilih strategi yang paling efektif dan efisien. Keren kan? Matematika benar-benar membantu para petani untuk mengambil keputusan yang cerdas. Penutup, matematika kunci keberhasilan pertanian Jepang. Nah, itulah beberapa contoh bagaimana matematika dipakai dalam sistem pertanian Jepang. Gimana? Keren banget kan? Siapa sangka kalau rumus-rumus matematika yang mungkin selama ini kita anggap rumit, ternyata penting banget untuk memajukan pertanian. Matematika adalah alat yang sangat penting dalam sistem pertanian Jepang. Dengan menerapkan konsep-konsep matematika, petani Jepang dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas hasil panen. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian ya. Dan ingat, matematika bukan cuma tentang rumus, tapi tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ingin coba soal lain atau ingin membahas lebih lanjut tentang konsep PLDV? Berlatihlah secara rutin dan gunakan berbagai metode untuk mengasah kemampuan berpikir logis. Sampai jumpa di video selanjutnya.